Radio Silaturahim juga Rasi TV untuk Islam yang satu masih di acara kajian keluarga Islami bersama Ustadz Agus Darmaji, keluarga teladan ahli surga. Tadi yang dibahas Ustadz adalah tentang keluarga Umar bin Khattab, Ustadz ya. Al-Faruq, no kompromi, tanpa kompromi, tapi lemah lembut kepada keluarganya. Ya, ke anak-anaknya juga. Dan sudah banyak SMS yang masuk, saya bacakan saja Ustadz. Ini yang datang dari Ibu Sopiatun di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya seorang ibu. Alhamdulillah saya sudah mencontohkan untuk keluarga membaca Al-Quran. Minimal setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Berusaha sholat di awal waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Tapi yang saya sedihkan, saya belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk saya. Yaitu masih suka marah-marah dan ngomel-ngomel kepada anak-anak. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sofiatun atas pertanyaannya. Kami bersyukur bahwasanya Ibu sudah berusaha menjadi murabbi atau pembimbing yang baik dalam hal agama untuk anak-anak. Dididik anak-anak supaya sholat berjamaah di awal waktu ya di masjid. Kemudian menegakkan kebiasaan yang baik di rumah. Salah satunya adalah tadarus Quran di waktu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ini suatu hal yang mulia. Nah, adapun kekurangan ibu itu ditutup saja. Kalau bicara tentang marah-marah, ngomel, itu hampir semua orang tua begitu ya Bu ya. Termasuk saya pun masih suka ngomel. Kalau nggak ngomel Bu, ya mohon maaf, mungkin anak tidak dengar. Jadi lah sudah diomeli aja anak tidak dengar, tidak bergerak, tidak berubah, apalagi ibunya nggak ngomel. Yang diperlukan sekarang adalah ngomel tetapi ya ngomel yang mendidik. Nah, bukan ngomel serba ngomel. Ngomel serba ngomel itu begini Bu. Ngomelnya itu apa? Membahas kejelekan anak, ya, memaki-maki kekurangannya dan itu nggak boleh. Yang ngomel yang boleh adalah menasihati, ya. Jadi mungkin bukan ngomel ya, tetapi cerewet. Nah, ibu-ibu ini orang-orang yang harus tahu diri, di mana kadang-kadang harus cermat dan cerdik. Apa itu cermat? Cerewet amat. Kapan juga bisa cerdik, cerewet dikit. Ya. Kalau anak lagi diam, ya kita panggil dia. Ya, ibu-ibu boleh mengomeli anak boleh, tetapi yang benar. Tadi di awal pertemuan saya membacakan ya firman Allah surat Al-Ahzab ayat 70. Ya, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang baik dan benar. Qaulan sadida. Qaulan sadida ini satu perkataan yang harus dikatakan. Jadi memang kita harus berkata-kata. Nggak boleh diam. Pendidikan itu salah satunya melalui perkataan yang mendidik. Jadi omelannya omelan pendidikan. Cerewetnya cerewet mendidik. Nah, jadi Bu, ketika Ibu lihat anak sedang harus diomeli, Ibu minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk bersikap yang betul kepada anakku. Amin ya rabbal alamin. Dan jauhi kemarahan. Ketika itu kita Ibu marah mungkin ya, hilangkan marahnya dulu. Lihat sisi baik dari anak. Mungkin dia melakukan kesalahan, ada penjelasannya. Seringkali kita sudah dengar dari orang kesalahan anak kita, ada bumbunya lebih banyak dari yang faktanya ya. Bumbu-bumbunya justru menutup fakta bahwa anak kita setidak itu, tidak sejelek itu, ya. Maka kita lihat posisi anak yang benar, yang baik itu seperti apa. Nah, jadi itu Ibu Sofiatun ya. Kemudian minta tolong pada Allah, jadikan orang yang sabar buat ibunya dan juga buat anaknya. Doanya di dalam Quran Bu ya. Allahumma afriq alaina sobron, ya. Wastabit aqdamana wansurna al qawmil kafirin wa tawaffana muslimin. Al-Baqarah 250-an, coba dicek nanti ya.
Al-Baqarah 250. Ya Allah, kurniakanlah kepada hamba kesabaran. Wastabit aqdamana, dan teguhkanlah kami dalam berdiri, ya Allah. Nah, Bunda Sofiatun, tolong dibaca doa itu. Ya. Kemudian ketika ngomel, jauhi memaki, merendahkan, ya Allah, jauhi itu anak kita ini nggak pantas kita rendahkan, nggak boleh. Kalau udah direndahkan di luar rumah, sekarang di rumah direndahkan lagi, siapa yang membela dia, siapa yang memuliakan dia. Dan Masya Allah, para ulama itu ternyata ibu-ibunya adalah orang-orang besar yang memang meskipun dia tidak berpendidikan tinggi, memang mereka melaksanakan agama. Contoh Ibu, ada seorang ulama besar bernama Abdurrahman As-Sudais. Nakalnya luar biasa ketika beliau masih kecil. Namun ibunya tidak pernah memakinya, apalagi mengumpatnya, melaknatnya, na'udzubillah. Ibunya justru berkata begini, wahai anakku yang tampan, ibu doakan kamu ya sekarang nak, mudah-mudahan kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Nah, ini karena dia orang Mekah ya, alum Mekah ya, orang Saudi. Berkali-kali ibunya dalam keadaan kesal sama anaknya, barangkali justru ditukar dengan doa yang baik. Didoakan istilahnya. Didoakan betul, diijabah oleh Allah, dan anaknya dihafiz Quran dan sekarang terkenal. Ya, seluruh dunia terkenal. As-Sudais. Orang akan bercucuran air mata kalau sholat di belakang beliau. Masya Allah, suaranya yang indah, merdu, dan menggetarkan kolbu. Ini siapa yang membuat dia seperti itu? Doa ibunya. Nah, jadi Ibu Sofiatun, tolong tutup saja ke yang Ibu sebut tadi, kelemahan-kelemahan, kekurangan Ibu, lanjutkan yang sudah baik ya. Kita berdoa dari Studio Rasil, mudah-mudahan Ibu sekeluarga selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngomel-ngomel itu nggak masalah ya, selama ngomel-ngomelnya yang positif mungkin saja. Kadang harus cermat atau cermat dan cerdik. Cermat amat dan cerdik sedikit. Baik Ibu Sofiatun, semoga terjawab. Kembali ke SMS datang dari Bunda Rido di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika kita tidak mengenalkan laki-laki yang soleh kepada putri kita, tapi saya hanya memberi nasihat dan memberi masukan kepada putri saya tentang kriteria seorang suami yang soleh, apakah ini saja sudah cukup Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bunda Rido. Alhamdulillah tidak henti-hentinya Ibu memberikan perhatian khusus kepada kajian kita, hikmah pagi untuk keluarga Islami ya. Nah, tentang apa yang Ibu lakukan sebenarnya sudah bagus sekali Ibu. Ibu sudah mendidik putri Ibu bagaimana dia seharusnya memilih calon suami ya, menjatuhkan pilihan yang terbaik atas dasar pertimbangan akidah dan agamanya, bukan yang lainnya. Itu sudah bagus ya. Sehingga anak selalu dalam mindsetnya atau dalam pikirannya yang terbaik adalah calon suami yang bertakwa, bukan yang lainnya. Nah, kalau Ibu lanjutkan itu jauh lebih baik, terutama ayahnya ya. Ibu udah bagi tugas nih ya. Ibu sudah menggarap sang putri, mindsetnya sudah duduk ya, sudah pokoknya bulat hati hanya memilih calon suami yang bertakwa. Juga Ibu lanjutkan. Sang suami, bapaknya suruh apa? Coba lihat sekitar ada nggak? Mungkin dari saudara besarnya ya, anak paman, anak nenek paman segala macam ya, nggak apa-apa ya. Kemudian coba dipromosikan ya, ini boleh dong promosi ya. Nah, promosi tapi diam-diam dalam hal proses menuju khidbah itu harus diam semua, jangan dibuka. Belum apa-apa sudah medsos, ini yang bahaya nih. Hari ini aku sedang mendekati fulan untuk kujodohkan dengan putriku. Belum udah cuitan ya, cuitan atau cuitan? Cuitan. Twitternya sudah bunyi kemana-mana. Waduh, ini sudah heboh di dunia netizen ya. Jangan, diam aja.
Jadi bahkan pernikahan itu tidak boleh terbuka sebelum betul-betul akad nikah terjadi ya. Khitbah itu harus rahasia. Khitbah itu rahasia. Diam-diam khitbah. Gak kayak sekarang ya, baru dilamar udah kameramen, udah kesana kemari itu Allah Rabbi, itu nggak sunnah. Ya udah didiam, silent ya, diam. Nah jadi Bunda Ridho, coba tidak masalah Ibu tidak mengenalkan kepada laki-laki lain, tetapi barangkali akan lebih baik. Ini pengamatan saya akan lebih baik ya Bu ya. Mengapa? Seringkali anak perempuan kita malu. Malu anak perempuan kita. Alhamdulillah kita masih punya banyak anak-anak solehah kok zaman sekarang ini. Masih banyak. Yang malu, mohon maaf, hunting calon suami itu malu, berburu calon suami malu ya. Ini tugas ayahnya, juga bukan tugas ibunya sebenarnya. Ya. Ibunya mungkin dari belakang. Maklum lah kalau ibu-ibu kan langsung terbuka, diam aja, diam. Kalau ayah kan bisa menahan diri ya, dia datangi kawannya yang punya anak laki-laki ya, dan tahu anak laki-lakinya sedang kuliah, tapi sebentar lagi lulus ya, anak laki-lakinya sudah bekerja, yang lainnya ya. Coba datangi, tahu anak itu soleh, anak itu dulu keluaran pesantren, kelihatan dia selalu sholat 5 waktu dengan tertib ya, itu. Jadi ada kelemahan-kelemahan kalau diserahkan pada anak ibu sendiri. Satu itu dia tidak terbuka, barangkali dia terbatas, pergaulannya terbatas, anak tuh pergaulannya lebih terbatas dari orang tua ya dalam hal perjodohan ini. Larinya ke orang tua juga kok ya. Itu kalau disurvei ya, yang terbaik jodoh itu orang tua yang milihkan. Milih sendiri bablas gawat. Gitu. Karena apa? Seringkali si anak itu sudah diperangkap oleh pikiran bahwa aku sudah cinta sama dia. Apalagi ada lagu-lagu yang melo itu kan, nggak bisa pindah ke lain hati. Padahal yang dia gandrung ini, mohon maaf, sholatnya nggak benar, ya toh, pekerjaannya juga memprihatinkan, ya toh, kan lebih baik ada yang lebih baik dari dia. Ya. Ini seringkali kalau anak perempuan sudah, mohon maaf Bu, anak perempuan ini seringkali, mohon maaf ya, digarap setan. Karena apa? Setan menghiasi pikiran-pikirannya yang keliru, memilih calon suami yang kayak begitu. Ya. Ini orang tua bisa menutup kelemahan-kelemahan itu ya. Jadi Bunda Ridho itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan putri-putri ibu dan juga putra-putra ibu diberikan oleh Allah jodoh yang terbaik, jodoh yang paling sesuai dengannya untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya. Doa kami pun berlaku untuk semua pendengar dan pemirsa Rasil ya. Mudah-mudahan semuanya putra-putrinya diberi oleh Allah jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya, kembali dari hamba Allah di Batam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, keluarga saya broken home, sehingga tidak ada yang saya banggakan dan saya jadikan teladan dalam kehidupan saya. Adakah Allah memberikan saya kehidupan yang indah? Ustaz, mohon pencerahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, sahabat Rasil di Batam, terima kasih. Kami ikut prihatin kalau Anda ditakdirkan oleh Allah berada di sebuah keluarga yang broken home. Tapi bersyukur pada Allah, Anda mengikuti kajian Rasil, ini pun takdir Allah juga. Ya, dan dengar apa yang Allah katakan, bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau tidak Anda temukan teladan dari sekitar keluarga yang broken tadi, broken family, broken home, sudahlah, tutup semua keburukannya, jangan dibuka lagi. Sekarang temukan teladan terbaik. Teladan terbaik siapa? Kalau bukan Rasulullah SAW. Ya. Teladani Rasulullah. Buka pintu hati Anda untuk mencintai Rasulullah. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan pada apapun. Bacalah kisah-kisah teladan Rasulullah. Anda akan dibimbing oleh Allah mencintai Rasul. Karena Allah berkenan ya memberikan satu slot di hati kita
sebagai modal kita mencintai Rasulullah. Tutup semua keluh kesah Anda tentang keluarga Anda yang broken tadi, beralihlah kepada teladan terbaik, ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, aku telah jadikan pada diri Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik, ya. Dan bangkitlah lagi. Anda harus berkeluarga, mulailah keluarga Anda seperti keluarganya Rasulullah, keluarga teladan sepanjang zaman, ya. Kita doakan mudah-mudahan sahabat kita yang ada di Batam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarganya yang broken home itu dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bangkit lagi. Jangan terpuruk. Kalau sudah broken home, udah hancur, kemudian nggak bisa dibangunkan lagi. Bisa. Jangan kalah sama syaitan. Syaitan mungkin berusaha dan terus berusaha membuat orang itu membenci sesama, membenci yang pernah dia cintai, ya. Suami benci istri, istri benci suami, anak-anak benci orang tua. Ini keluarga apa kalau bukan yang dirusak oleh syaitan? Ya, maka itu tolaklah semua godaan tipu daya syaitan ini. Tolak semuanya, kembali bangkit, dan Anda berhak menjadi orang yang berbahagia di masa depan Anda, dari dunia sampai akhirat. Pastikan ini, Anda berhak menjadi orang yang berbahagia, mendapatkan keluarga yang juga berbahagia, sakinah mawadah warohmah minat dunia ilal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Pastikan itu. Dan kita doakan dari Rasil, sahabatku di Batam, bangkitlah dan Anda pantas menjadi orang berbahagia, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadikan Rasulullah teladan kita, ya. Insya Allah. Baik, kembali ke SMS selanjutnya. Ini datang dari tidak menyatakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah panduan untuk memilih istri atau suami dalam Al-Quran agar kita memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawabannya singkat. Kalau bukan dari Quran dan Sunnah, dari mana lagi? Ya, jawabannya buat pertanyaan adalah bacalah tuntunan-tuntunan pernikahan yang Islami dan sumber-sumbernya dari Quran dan Sunnah, al-hadis Nabi yang sahih, dan teruslah membaca. Karena memang Quranlah tuntunan hidup selamat dan bahagia, sejahtera, damai dunia dan akhirat. Mana lagi kalau bukan Quran? Betul. Ya, jadi teruskan pencarian Anda, ya. Karena orang untuk bangun rumah aja orang harus tahu ilmunya, ya kan? Betul. Apa yang harus dibangun dulu? Nggak mungkin ujuk-ujuk orang bangun rumah tuh dindingnya, enggak kan? Ilmu sipil, ya, ilmu teknik sipil bangunan rumah itu dari mana coba, Mas? Fondasinya. Salah. Apa itu? Pertama dari niat dulu. Niat dulu bikin rumah, nggak jadi nanti kalau bikin rumah niatnya bikin yang lain kan. Niatnya bikin rumah. Setelah bikin rumah niatnya datang ke ahli yang punya ilmu, ya kan? Dibuat gambarnya. Ya. Bikin rumah ada gambar. Banyak orang bikin rumah nggak pakai gambar, nyesel. Atau tambal sulam, oh ya kok nggak ada gambarnya. Udah pokoknya ternyata salah, ya. Jadi betul pakai ilmu. Ini bangun rumahnya pakai ilmu. Gambarnya udah jadi, mulai beli bahan bangunan yang terbaik dan termurah. Ada kalau mau, ya kan? Terus dimulai dari pondasi terus. Ini bangun rumah aja ada ilmunya, apalagi membangun keluarga. Betul. Kalau rumah itu hanya kita tempati sampai di dunia aja selesai. Ini keluarga, dunia sampai akhirat. Mana mungkin Allah tidak memberikan ilmu? Pastilah. Dan ilmu yang terbaik itu sumber adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sahabat Rasil yang Allah muliakan, lanjutkan menuntut ilmu tentang pernikahan ini. Itu adalah ibadah. Anda datang ke toko buku, buka buku-buku koleksi tentang pernikahan Islami, beli, itu ada pahalanya. Jangan kira Anda, ya, ada pahalanya mempersiapkan buah pernikahan yang sakinah, itu ada pahalanya, ya. Jadi silakan, saya dukung sepenuhnya, dan mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan ilmu bagi Anda, terutama ilmu yang Anda kehendaki untuk mempersiapkan pernikahan terbaik, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Di Rahasia juga ada toko bukunya Ustaz tentang Oh, pernikahan. Datang aja ke alhamdulillah, Rahasia. apalagi datang ke Rasil boleh ya. Selain toko buku juga berkonsultasi kepada para alim Ahli, ulama ya, insya Allah. Baik. Kembali ke SMS dari Ibu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kisah rumah tangga Rasul menetes air mata saya, Ustadz. Mestinya saya menjadi istri yang bersyukur. Maaf Ustadz, saya mohon pencerahannya agar saya bisa mengamalkan wasiat Nabi dengan baik. Saya takut sekali dengan pesan Nabi terhadap kaum wanita yang banyak di neraka karena istri tidak pandai bersyukur. Pertanyaan saya, apa perbedaan makna bersyukur dan mentaati dalam kebaktian istri terhadap suami, Ustaz? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Miftah, terima kasih pertanyaan Anda. Dan kami bersyukur Ibu selalu berusaha menjadi istri yang salehah, istri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah sampai diperkenankannya masuk surganya Allah. Nah, Ibu menjadi istri memang perlu persiapan yang dahsyat. Ya. Menjadi guru saja yang mengajar cuma antara pukul 7 sampai 12 atau 7 sampai pukul 3 sore itu perlu sekolah yang tinggi ya. Sekarang pemerintah mewajibkan guru itu harus S1 minimal ya. Apalagi seorang istri yang mendidik 24 jam. Yang dididik tuh anaknya pun macam-macam. Ya. Kalau guru satu kelas tuh hampir rata-rata satu usia, ya kan? Kalau ibu coba, ada anak yang sudah remaja, udah mau nikah, ada yang baru lahir kemarin. Ya, kayak apa repotnya seorang ibu ya. Jadi Bunda Miftah, lanjutkan, ibu terus berusaha menjadi istri yang solehah. Nah, kaitan dengan perbedaan taat dan syukur. Dua terminologi atau dua konsep yang berbeda. Tetapi satu ujungnya, Bu. Yakni ibadah kepada Allah dalam rangka menggapai keridhoannya. Kalau taat Ibu, itu terkait dengan kesiapan diri kita untuk melaksanakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Itu adalah kesiapan. Taat itu ya. Mentaati. Taat. Taat kepada siapa? Allah menyebut di Quran berkali-kali. Nah, yang paling masyhur adalah ayat yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bertakwalah kepada Allah, atiullah, taatlah kamu ya, di sini taat. Taatlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kamu ya. Ibu Miftah dalam lingkup keluarga, para ulama sebagian mengatakan ulil amri Anda adalah suami Anda. Tapi dalam sebuah struktur kemasyarakatan, ulil amri kita adalah khalifah atau amirul mukminin dalam struktur kemasyarakatan Islam ya. Khalifah ini adalah kita taati. Nah, dalam konteks keluarga, amir ibu, ulil amri ibu adalah suami, maka taatlah. Nah, ibu taat kepada amir itu perintah Allah. Ya, surah An-Nisa ayat 59. Cek ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, syukur. Syukur ini adalah bagaimana kita menutup nafsu kita. Nafsu itu kan kalau dibuka pengennya terus ya. Ya. Tetapi syukur ini kita menutup nafsu kita. Dengan apa? Mencukupkan dengan lapang dada perasaan cukup dan menerima ridho terhadap apa yang Allah berikan, syukur. Ya, syukur ini sesuatu nikmat ya. Jadi agak berbeda tapi ujungnya satu. Seorang istri bersyukur apa yang dilakukan dengan kesyukuran itu. Dia bersyukur apa yang bisa dilihat kesyukurannya. Coba, begitu banyak perempuan yang ingin bersuami, berkeluarga, Bu. Belum kunjung ditakdirkan berkeluarga oleh Allah. Ya, banyak sekali.
sudah usia 30 belum bersuami, 40 belum bersuami, Masya Allah. Jenjang pendidikannya sudah mentok tinggi, S3 udah dipanggil doktor, bentar lagi profesor, belum bersuami, Bu. Menjerit hatinya. Malam tidak ada yang mengingatkannya untuk bangun malam, ya. Kalau sakit tidak ada yang membelai-belainya, ya, untuk supaya sehat, melayaninya, dan tidak ada yang dilayani juga ketika di meja makan, ya. Masya Allah, rumah besar nggak ada suami kayak apa? Ini banyak. Ya, Ibu Miftah sudah menikah, suaminya itu karunia Allah yang tidak terhingga, disyukuri, ya. Juga punya anak-anak, wah lebih lagi disyukuri. Banyak bersyukur, banyak bersyukur. Dan kalau udah bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya berlipat ganda. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, ya, kamu akan menjadi orang yang merugi. Karena apa? Karena di ujung sana azab Allah sudah menunggu, ya. Ini Masya Allah, Bunda Miftah dan seluruh sahabat Rasil, hendaknya ini diperhatikan oleh setiap istri, ya. Taatlah kepada suami, sepanjang suami taat pada Allah. Karena ketaatan pada suami, Masya Allah, itu kuncinya surga, Ibu. Kuncinya surga. Suami bilang, "Mah, di rumah aja ya." Padahal istrinya kepengen pergi, Bu. "Ayah, aku udah diajak sama ibu-ibu arisan nih. Mama dengar enggak?" Nah, kalau sudah ingat itu, ingat Allah. Suaminya yang memerintahkan gitu, sami'na wa atokna. Sami'na itu artinya aku dengar atau kami dengar, wa atokna, ya, dan aku mentaatinya. Jadi ibu taat kepada suami itu, Masya Allah, jaminan masuk surga, ya. Istri-istri itu banyak yang tidak masuk surga, seperti yang pernah Nabi lihat ketika beliau diajak melintas satu sisi dari neraka, mengerikan juga, ya. Banyak perempuan masuk neraka itu karena tidak taat sama suami dan tidak bersyukur. Udah dikasih suami begini, pengennya kurang terus, jadi dibuat nafsunya terbuka terus, kan. Nah, jadi Masya Allah, tutuplah semua kekurangan suami, tutuplah semua aib-aib keluarga, tutup, ya, dan bergeraklah menuju rumah tangga yang Allah ridhoi. Sebuah rumah tangga di mana seluruh anggotanya menjadi orang yang bersyukur, pandai bersyukur, dan orang yang taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanallah. Ustaz, kita dibatasi waktu. Mungkin kesimpulan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah. Kembali ke topik atau tema kita kali ini adalah keluarga Umar bin Khattab. Ikhwan sekalian, Umar adalah orang yang bekerja keras mendampingi Rasulullah SAW. Tetapi Umar juga tidak kehilangan orientasi untuk membangun keluarganya. Maka berjalan bersama Rasulullah, tetap beliau juga membangun keluarganya, ya. Ini adalah teladan terbaik. Jangan sampai kita berdalih karena sibuk di luar rumah. Entah juga sebagai seorang dai, mubalik di luar, tidak sempat membangun keluarga. Jangan sampai begitu. Selalu dimanapun Anda pergi keluar, tetap keluarga Anda bangun dengan baik, ya. Wahai para ayah, para bunda, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan teladan terbaik dari keluarga-keluarga yang terbaik, yaitu keluarga Rasulullah dan para sahabat mulia di sekitar beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Darmaji atas kajiannya di pagi hari ini. Kajian keluarga Islami, keluarga teladan ahli surga. Semua apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Fahri temani Andriansah, Zain dan juga Haidar pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.